Ya, jadi jangan pernah ikut campur urusan orang. Orang itu mau berteman dengan siapa, mau berkawan dengan siapa, jangan kayak anak kecil. Berteman sama ini, yang ditemenin diamuk-amuk, dimarah-marah. Lu gak setia kawan, itu urusan mereka mau berteman sama siapa. Ya, jadi jangan ikut campur. Gua aja sendiri gak ngerti Kak Fitri punya musuh siapa, bukan urusan gue. Jangan terus tiba-tiba, ini sih di dengkotnya Fitri nih, ini begini, ini begitu. Jangan macem-macem, gue gak takut sama orang itu. Ya, udah itu doang. Jangan bikin huru hara, capek guys. Huru hara itu buang energi. Kalian pun juga jangan mau diadu domba begini begitu kalau gak ngerti ceritanya. Justru aku salut loh sama Kak Fitri. Kak Fitri tuh gak kurang-kurang ngebantu keluarganya. Tapi yang dibantu sebagian keluarganya gak tahu diri, itu doang sih. Karena aku juga pernah di posisi kayak gitu. Aku tuh alhamdulillah sih, tapi kalau kakak-kakakku, ponakan-ponakan aku, adik-adik aku semuanya tahu diri semua. Mereka juga mandiri juga. Gitu. Jadi ketika kita membantu orang, ya udah membantu aja. Tapi ketika kita berteman sama orang tersebut, ya berteman aja, bukan berarti diatur-atur. Lu gak boleh ya berteman sama ini, kayak anak kecil ya kalau kayak gitu ya. Bener gak? Bener gak sih? Kalau lu gak boleh berteman sama ini, lu gak boleh lu punya teman, terus teman lu ngatur-ngatur lu gak boleh berteman sama ini, gimana? Kayak anak kecil ya. Bener gak? Kayak anak kecil ya. Udah tua yang dipikirin akhirat, bener banget. Mbak Kiki sekarang tuh yang dipikirin ya, minum tolak angin, punggung ini supaya sehat gimana. Nah tapi susah juga sih mungkin caranya kalau nggak huru hara, nggak dapet duit, nggak dapet validasi pemberitaan yang viral. Mungkin gitu kali. Kalau nggak huru hara dia nggak akan dapet validasi bahwa gue terkenal loh. Walaupun dari huru hara dan manfaatin orang, mungkin gitu kali. Jadi buat kalian jangan pernah kehasut sama hal-hal yang aduh nggak penting banget guys. Kadangkala orang diam itu bukan berarti takut. Terkadang dia banyak kesibukan, banyak yang lebih diprioritaskan untuk ngurusin tersebut gitu loh. Yo, tiba ki koyok CSD lah makanya kan. Contoh, gue nggak suka deh sama Dewi Persik. Dewi Persik itu sekarang berteman sama si itu. Nah itu anak kecil itu namanya. Ya itu namanya anak kecil. Jadi orang tuh mau berteman sama siapa aja selama memang tidak dimanfaatkan, tidak disakiti, ya berteman aja, namanya berteman, masa gak boleh? Ya, ulang kata-kata bijaknya, gak bisa diulang sayang, capek. Halo Irwan, denger maka berebek bagus, baik, netral, harus netral lah mbak. Ngapain? Nanti kayak geng-gengan. Aduh udah kayak apa sih? Jauhi orang-orang kayak gitu tuh gak baik. Nanti kalau kamu ada konflik sama si A, nanti diomongin jelek. Ada konflik sama si B, diomongin jelek. Aduh gak bisa berteman sama orang kayak gitu guys. Kalau Dewi Persik guys. Kalau aku tuh berteman suka sama orang yang netral. Sama ini ya biasa aja, sama ini ya biasa aja gitu. Ya kan? Itu baru bener. Masa berteman sama ini udah ini si dedengkotnya Fitri ini. Si bla bla bla, si bla bla bla. Apa sih? Udah kayak apa? Udah kayak anak kecil aja loh. Udah tua. Udah tua, orang mau berteman sama siapa aja, sah-sah aja. Udah jangan ngatur-ngatur pertemanan orang. Udah tua. Netral itu lebih asik betul. Jangan suka perpecahan. Kok seneng orang berantem sana sini. Yang ini berantem, yang ono berantem, yang ini loh. Buat apa? Saya juga sering dibully, dimanfaatin banyak orang, hina, bully saya, mereka pandang fisik. Sabar ya sayang, Mas Sahril, biarin yang menghina. Nanti kan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu musuh sangat banyak, 1000 teman masih sangat kurang. Itu benar. Itu benar. Udah kita itu cari saudara aja. Bagaimana guys kalau kita cari saudara di sini guys? Kan lebih enak guys.
cari saudara, ya kan? Nah, daripada katanya membaikan ma buncor Miko mau ya buncor. Hah? Ya Bunda Korla kan orang baik. Bunda Korla mah baik sama semua orang, boleh-boleh aja. Tapi kita tahu batasannya. Oh, orang ini pernah manfaatin gue. Oh, orang ini pernah jahat sama gue. Udah cuma di titik itu. Gitu loh. Tapi bukan berarti terus kita jahat. Masa orang yang pernah jahat sama kita jahatin balik. Oh, ini orang mau niat jahat sama gue. Jangan memberikan kesempatan sama orang itu untuk jahat lagi. Yang penting kita baik. Itu kalau gue ya guys. Itu kalau gue. Makanya tapi kalau misalkan gue difitnah ya gue kasih tahu yang benernya itu kayak gimana. Gue ngantuk guys, ngoceh terus. Ya, kita mau kasih tahu. Biar nggak ada fitnah. Biar nggak ada fitnah di mana-mana. Capek ngadepin orang-orang yang doyan ngefitnah dan nggak tahu diri dibantu. Sekarang tuh banyak loh orang yang dibantu tuh lebih mendengarkan adik-adiknya. Jangankan adik ini adik kandung ya, jangankan adik tiri, adik kandung aja kadang-kala ibaratnya suka merongrongin ibunya supaya benci sama si saudara ini. Kan banyak. Kan ada itu perjalanan Nabi Yusuf itu. Saling iri antar saudara. Ada kan. Kalau kita lihat di situ. Nah, makanya sebagai orang tua, jadi orang tua harus bijak. Anak kalau sekiranya salah, ya diluruskan. Apa yang salah. Kalau misalkan anak itu sudah benar, ya harus dibenarkan gitu. Jangan berat sebelah. Supaya anak-anak kita jadi sayang sama orang tuanya gitu. Lah kalau misalkan kita sebagai orang tua, aku suatu saat punya anak kan. Aku punya anak. Terus aku tidak menjadi orang tua yang bijaksana. Pasti akan ribut anakku. Pasti. Tapi ketika aku bijaksana menjadi orang tua, anakku pasti akan akur, akan saling sayang. Nah, itu. Makanya menjadi orang tua itu gak mudah. Karena ketika kita mempunyai anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah ya anak-anak kita. Mau dijadikan apa anak kita? Karena ketika anak kita lahir itu kan seperti kertas putih. Jadi ketika ada tulisan merah, ketika ada tulisan kuning, hijau, itu kita yang nulis anak kita mau jadi kayak apa. Betul Ustazah, iya kan? Ya udahlah panggil gue Ustazah aja. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan anak juga. Jadi sebagai orang tua, karena kan aku ngomong kayak gini karena aku kan jadi ibu sekarang. Aku punya anak Gabriel. Punya ponakan. Ponakan itu anak. Kadangkala Gabriel sama ponakan aku yang sudah aku anggap sebagai anak tuh kadang suka berantem. Posisi aku yang menengahi gitu. Bagaimana supaya anakku Gabriel ini juga ngerti bahwa ponakan itu juga anak gitu. Nah, ponakan aku ini juga harus mengerti bahwa walaupun kamu ponakan, kamu anakku. Kalau kamu benar, ya aku benarkan gitu. Kayak gitu. Kamu pikir gampang jadi orang tua? Nggak gampang. Makanya kalau kamu belum sanggup menjadi orang tua, jangan punya anak. Karena kalau kita punya anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah, ketika kita tidak bisa menjadikan anak kita soleh-soleha. Gitu katanya. Katanya gitu. Aku alhamdulillah sih punya ibu yang sangat bijak. Gak mungkin kan namanya antar saudara gak pernah berantem. Aku sama kakakku ya berantem. Tapi orang tua aku bijak, gak berat sebelah gitu. Jadi kayak aku tuh akhirnya nurut. Terus kakakku juga akhirnya nurut gitu. Tapi coba kalau misalkan ibu aku tuh berat sebelah, pasti kayak aku ngambek. Gimana? Contoh nih. Ini di keluargaku ya. Contoh nih di keluargaku. Ada salah satu keluargaku gitu. Misalkan dia minta bantuan keuangan. Terus aku tuh capek, ada di sisi capek gue ngebantuin duit. Terus aku bilang sama mamiku, "Mah, aku tuh udah ngebantuin gini loh. Masa ini minta lagi?" Misalkan. Terus mami aku jawabnya gini, "Iya sayang, kamu mumpung ada rezeki lebih, kasihlah buat adikmu, bla bla bla, atau buat kakakmu, bla bla bla." Nanti gini, mami aku tuh kasih ceramah yang mengademkan hatiku. Jadi aku seneng. Nah, satu. Dan yang kedua,
Ternyata mamiku juga ngasih tahu ke kakakku itu, jangan kayak gitu, kasihan adikmu, gini gini gini, kayak gitu. Itu mamiku tuh. Itu mamiku tuh. Jadi akhirnya akunya jadi sayang sama kakakku, kakakku jadi sayang sama aku. Akhirnya kita saling sayang. Itu mamiku tuh. Kalau ngajarin anak tuh kayak gitu. Jadi kayak anak-anaknya tuh merasa bersyukur, alhamdulillah punya orang tua yang bisa memberikan kasih sayang dengan si ini, dengan si itu gitu. Jadi aku tidak merasa berat sebelah, kakakku juga merasa nggak berat sebelah. Jadi adil. Itu baru orang tua yang benar. Gitu sayang. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.